Polisi identifikasi 10 pelaku pembubaran paksa forum FTA di Kemang, ngaku dapat perintah langsung. Siapa pelaku pembubaran diskusi FTA? Harus diusut tuntas. Guys, acara diskusi Forum Tanah Air atau FTA dibubarin sama orang yang gak dikenal. Wah, ini udah bahaya sih buat demokrasi kita. Acara ini berlangsung semalam guys di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. Nah, kasus ini siapapun pelakunya emang wajib diusut sampai tuntas sih sama kepolisian. Ya kan guys? Bagi Jamaluddin Ritonga dari Universitas Esa Unggul, emang pelakunya harus ditangkap karena ini ngelanggar konstitusi yaitu kebebasan berpendapat guys. Nah, setelah ini jadi PR buat kepolisian buat ungkap siapa sebenarnya aktor utama pembubaran diskusi kebangsaan ini. Kira-kira bisa apa enggak ya guys? Main fisik yang kita seperti ini jangan, karena kita perintah langsung. Ya. Apa nih? Kalau lu main fisik yang kita seperti ini jangan, karena kita perintah langsung. Ya. Iya. Di situ disebutkan kalau kalian main fisik karena kita adalah perintah langsung. Nah, di sini adalah pertanyaan yang paling krusial sebenarnya, ini perintah langsung dari siapa ya? Setelah abang semua bantu hari. Main apa Pak? Siap, jelas. ini mungkin salah satu ketuanya ya. Coba kita dengar. Siap, sama-sama Bang. Siap. Kalau lu main fisik kayak kita seperti ini jangan, karena kita perintah langsung. Ya. Oh, mohon maaf agak terlewat ya. Kita mundur sedikit. Nah, kita mulai dari sini. Main fisik apa Siap, jelas Pak. Siap. Ingat, kami bela negara. Jadi, dulu Bang. Siap, sama-sama Bang. Siap. Kalau lu main fisik kayak kita seperti ini jangan, karena kita perintah langsung. Ya. Dalam pantauan kami kemarin yang disampaikan dari pihak kepolisian ada kegiatan unjuk rasa. Pihak kepolisian menyampaikan sementara sama sekali tidak mengetahui ada diskusi awal. Yang diketahui itu ada kegiatan unjuk rasa di di Hotel Kemang. Barangkali ini kan kami sendiri sebagai pengawas kepolisian sebenarnya pada saat ini juga fokus melakukan pengawasan penyelenggaraan pengamanan pilkada. DKI sendiri merupakan bagian dari penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024. Tentu kami terus mendorong agar situasi keamanan di dalam penyelenggaraan pilkada, apalagi memasuki kampanye nantinya, situasinya tetap kondusif. Sehingga dari peristiwa ini juga kami memberikan masukan agar di tingkat Polsek, Babinkan Tipmas, Polres, di Intelkam itu dapat melakukan komunikasi dan koordinasi. Saya bisa potong sedikit nggak ya? Tempat untuk tepat acara. Ya kalau kita pakai statement panggung depan sih ya begitu Pak. Tetapi yang saya tahu dari panitianya, mereka sudah tanya Pak Gatot datang apa enggak, si ini datang apa enggak dan lain sebagainya. Jadi kalau nggak ngerti, nggak tahu acara apa, bohong sekali, ya kan? Ngapain ke sekelompok preman itu tiba-tiba peduli benar dengan acara silaturahmi tokoh dan aktivis kebangsaan? Apa hubungannya sama mereka? Maksud saya udahlah, ya kan? Kita ini jangan hanya panggung depannya, panggung belakangnya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena pelaku paling tidak sudah ditangkap. Walaupun kalau kita bicara prosedur penanganan tindak pidana, ini kan bukan delik aduan, dan itu tertangkap tangan melakukan penganiayaan dan perusakan. Padahal polisi di depan situ kan. Nah ini menurut saya Kompolnas harus tegas sebagai pengawas polisi kan begitu. Dengan Polres Jakarta Selatan telah melakukan langkah-langkah atau upaya dalam rangka mengungkap kasus yang terjadi di Hotel Grand Kemang. Alhamdulillah dari upaya yang telah kita lakukan, kami sudah berhasil mengamankan sebanyak 5 orang dari kelompok yang kemarin melakukan inset ke dalam gedung. Tentunya dari 5 ini saat ini sedang kita laksanakan pendalaman.
Adapun dari hasil pendalaman tersebut, ada 2 orang yang terindikasi melakukan tindak pidana, baik itu pengerusakan maupun penganiayaan terhadap security daripada Hotel Grand Kemang. Kalau memang mau lebih lanjut, ya permasalahkan siapa mastermind-nya. Nggak mungkin mereka melakukan tindak di lapangan kemudian hanya bertindak karena mereka nggak suka si A, si B, si C. Kan kita tahu ini kan kelompok-kelompok yang maaf kata bisa digunakan oleh siapa saja untuk apa aja. Dan forum itu kan tidak ada kaitannya dengan hajat hidup mereka, ya. Apalagi kalau mereka mengatakan misalnya artinya tuntutan dari Pak Refli adalah untuk bisa mengungkap mastermind ya Pak Refli. Tawa dengarnya ya. Cinta tanah air kok bisa merusak, bisa mengintimidasi, bisa. Kalau cinta tanah air itu ya jaga demokrasi, ya. Kemudian toleransi dengan perbedaan pendapat. Ini kok cinta tanah air malah merusak demokrasi, bagaimana itu? Menurut saya adalah demi melindungi kepentingan pihak atau kelompok yang memang akan menjadi topik pembahasan di dalam diskusi tersebut. Yang terganggu dengan diskusi tersebut adalah Fufu Fapa dan keluarganya. Maka Fufu Fapa tentu tidak ingin diskusi itu semakin menghasilkan opini publik bagaimana nantinya Fufu Fapa akan bisa gagal, tidak bisa menduduki jabatan yang telah dimilikinya. Karena Fufu Fapa bisa diberhentikan, dipecat, di-impeachment oleh kekuatan politik yang dimiliki oleh konstitusi. Dan inilah yang ditakutkan oleh Fufu Fapa ketika dirinya merasa terancam bahwa dia akan dipecat, diberhentikan, dan publik khawatirkan oleh Fufu Fapa semakin memahami alur hukum, alur politik dari pemberhentian Fufu Fapa nantinya dari jabatannya. Inilah ketakutan Fufu Fapa. Maka Fufu Fapa melakukan sebuah aksi vandalisme. Saya menyebutnya aksi vandalisme, menyewa orang-orang yang disebut publik dengan sebutan preman membubarkan diskusi tersebut. Agenda forum diskusi yang digelar Forum Tanah Air FTA di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan dibubarkan sejumlah orang. Polisi kini sudah berhasil mengidentifikasi para pelaku. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Iqnal menuturkan bahwa saat ini pihaknya sudah mengidentifikasi 10 orang lelaki yang terlibat pembubaran paksa acara diskusi di Hotel Grand Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Sabtu tanggal 28 September tahun 2024. Kepolisian juga sudah mengantongi nama-nama terduga pelaku pembubaran paksa itu. Ada 10 orang, sudah kami identifikasi dan ketahui nama-nama pelakunya, ujar Ade Rahmat, Sabtu, dikutip dari Tribun News. Diketahui, berdasarkan video yang beredar, para pelaku terlihat kompak mengenakan masker saat memasuki ruangan. Mereka merangsek masuk ke dalam ruangan acara, berteriak-teriak, serta mencopot spanduk dan merusak peralatan seperti infokus. Acara diskusi itu sedianya dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional. Di antaranya Din Syamsuddin, Abraham Samad, Refli Harun, Said Didu hingga Marwan Batubara. Saat kejadian, Kapolsek Mampang Perapatan Kompol Edi Purwanto menuturkan pihaknya menerima perintah atasan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang berlokasi di depan Hotel Grand Kemang. Saat polisi tengah fokus melakukan pengamanan unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang, tiba-tiba ada informasi sejumlah OTK masuk ke dalam hotel melalui pintu belakang. Kepolisian pun langsung masuk ke lokasi acara dan mengamankan aksi. Edi juga mengklaim bahwa acara tersebut tidak berdasarkan izin kepolisian. Edi pun mengaku tak tahu jika di dalam hotel tersebut sedang berlangsung acara diskusi. Edi menambahkan, orang-orang yang melakukan pengerusakan acara diskusi dimaksud berbeda dengan orang-orang yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Kegiatan unras ini tak ada kendala, tak ada masalah, jadi berjalan dengan baik. Jadi orang berbeda dengan kelompok yang melakukan unras, kata dia. Dalam rekaman video, salah satu terduga pelaku bahkan mengatakan bahwa ia mendapatkan perintah langsung.